Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wina Setiawati dari SI20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis uji T, uji F, dan uji R2 menggunakan SPSS. Langsung saja kita mulai. Di sini saya mengambil 5 sampel keluarga rumah tangga dari suatu desa yang dipilih secara acak untuk diteliti mengenai jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsinya, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Dan ini datanya: Y dengan konsumsi per tahun, X1 pendapatan per tahun, dan X2 jumlah anggota keluarga. Data tersebut langsung saja kita masukkan ke dalam SPSS. Di sini saya sudah masukkan datanya. Dan Y-nya sudah saya beri label konsumsi per tahun, X1 pendapatan per tahun, dan X2-nya jumlah anggota. Langsung saja kita analis regression dan linear. Konsumsi per tahun Y dimasukkan ke dalam dependen, dan independennya kita masukkan pendapatan per tahun X1 dan jumlah anggota keluarga X2. Langsung di-oke-kan saja, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Model summary, ANOVA, dan koefisien sudah saya pindahkan ke dalam Word. Kita masuk ke ini, kita kembali, kita bahas di uji hipotesis. Yang pertama, untuk uji hipotesis dilakukan pengujian menggunakan uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y atau konsumsi per tahun. Dari hasil uji ini dapat dilakukan dan dapat dilihat bahwa variabel X1 dan X2 secara berurutan adalah dengan 0,764 X1 dan X2-nya 0,854 dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau setara dengan 95%. Sehingga dapat disimpulkan apabila kurang dari 0,05 diartikan bahwa signifikan, dan apabila lebih dari 0,05 tidak signifikan. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai sig variabel X tidak kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05, yang berarti secara parsial seluruh variabel X memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y. Dan langsung saja masuk ke uji koefisien determinasi atau uji R2. Di sini merupakan langkah lanjutan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y, serta pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel dependen. Ini dapat kita lihat data yang sudah saya pindahkan, yaitu model summary. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien R² yang ini 0,875 atau setara dengan 87,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh seluruh variabel X 87,5% terhadap variabel Y. Dan dari perhitungan tersebut juga bisa dikalkulasikan bahwa masih ada faktor lain yang terlibat terhadap konsumsi per tahun ini. Karena apa? Karena apabila sudah sepenuhnya, pasti akan 100%. Tetapi di sini sangat sudah terlihat jelas masih ada kurang, yaitu sebesar 12,5%. Yang dimana hasil persentase ini didapatkan dari 87,5 dikurangi 100 sehingga menghasilkan 12,5% ini.
Selanjutnya ada uji F. Pada uji F ini sama sebenarnya seperti uji T, yaitu di mana pengujiannya hipotesis terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Jadi sama untuk mengetahui pengaruh tingkat signifikan atau tidaknya. Di sini juga di dalam tabel uji T tadi sudah disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel konstan dan variabel X atau X1, X2 memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y. Kenapa? Karena dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Segini pada tingkat 0,938, yaitu lebih dari 0,05. Langsung saja dari perhitungan uji F, berdasarkan tabel yang diperoleh F hitung, yaitu 0,067 ini, dan F tabel 0,05 yang didapatkan dari tabel A, dan 2 dari regression dan 2 dari residual, hasilnya adalah 19. Yang dimana dapat dicari menggunakan Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong, lalu ketikkan saja sama dengan FINV, masukkan angkanya dengan 0,05, yaitu tabel A-nya, dan 2 regression dan 2 residual, lalu kemudian tekan enter. Sehingga dapat disimpulkan apabila HO diterima bila F hitung kurang dari F tabel, dan HO ditolak bila F hitung lebih dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan nilai F hitung kurang dari F tabel, yaitu 0,067 ini kurang dari 19, maka HO diterima. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Yang bisa saya jelaskan, apabila ada kekurangan saya memohon maaf. Dan apabila ada salah-salah kata saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.